Terima kasih, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Anda masih bersama Damen Usaki yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yang pada intinya adalah bagaimana kita melawan kezoliman. Nah, kita akan dijawab oleh Abi dari Bapak Dedi berbicara tentang kezoliman. Sementara ini kita bisa berhadapan dengan orang yang merasa kita didolimi, bertabayun. Tetapi sekarang ada media sosial. Bagaimanakah melawan kezoliman melalui media sosial, Abi? Ya, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semakin bisa menegakkan yang hak dan menumbangkan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Pegang baik-baik, Islam ini sangat tidak menerima kemungkaran. Mungkar ini adalah sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, itu mungkar. Menzolimi orang lain itu mungkar. Iya, membohongi orang lain itu mungkar. Ini adalah menipu orang lain adalah mungkar. Maka layanannya dekatnya ada fahsya dan mungkar. Kalau fahsya ini ada perbuatan yang dirasakan kenikmatannya, kerugiannya diri sendiri. Seperti zina misalnya. Nggak mungkin zina di depan orang lain. Sendiri-sendiri nggak bakal ketahuan. Lalu apalagi misalnya minum khamar sendiri. Iya. Tapi kalau kemungkaran ini lebih jelas untuk merugikan orang lain. Sekali lagi. Maka dikatakan kalimatnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dua-dua ini tidak bisa dilepaskan. Ada fahsya, ada mungkar. Tapi Rasulullah mengatakan kata-katanya man ra'a minkum atau idza ra'a minkum mungkaran. Apabila engkau melihat kemungkaran falyughayyirhu maka robahlah. Rasulullah tidak mengatakan jika kalian melihat yang fahsya, tidak, karena fahsya ini selalu menyembunyikan diri. Tapi kalau mungkar itu nampak. Nampak kalau fahsya ini nggak ada bilang mengatakan perbuatan fahsya ini akan disembunyikan oleh pelakunya. Tapi kalau mungkar nampak, kita wajib menumbangkan menyelesaikan kemungkaran ini. Ini perbedaan antara fahsya dan mungkar untuk diketahui lebih dalam. Maka Islam tidak menerima kemungkaran. Apa dikatakan? Falyughayyirhu maka rubahlah. Dengan apa? Pertama dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, dengan fabilisani, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, fabi qalbi. Bayangkan tangan, lisan, hati ini seakan-akan mengatakan sekecil apapun Anda bisa punya kesempatan untuk menegakkan yang hak, untuk membela yang hak, membuka daripada kekeliruan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Ini sudah jelas sekali. Apapun tidak mengatakan istilahnya jika kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Nggak bisa, ya sudah. Tidak. Tapi tetap dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Subhanallah. Jadi istilahnya apapun di antara kita mampu untuk lihat, membuka, membongkar ataupun memperlihatkan sesuatu yang hak lalu menumbangkan yang batil, sekecil apapun lakukan. Melalui medsos harus, silahkan, karena sekarang ini medsos merupakan salah satu dakwah daripada kita semuanya. Siapapun. Karena apa? Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, ketika melihat para pendai, bukan hanya orang yang berdakwah dengan dengan dakwah caranya berdakwah menasihati orang, tidak, tapi para penyair pun berdakwah dengan syairnya. Para penyair, iya. Kalau sekarang ini para penulis, ayo Anda yang pandai menulis, buatlah tulisan-tulisan artikel-artikel yang Islami, iya. Wahai Anda yang bisa melakukan apa? Seni daripada kata-kata, seni daripada pramen, atau seni daripada apa? Yang mungkin kalau dibilang film-film pendek begitu ya. Buatlah, karena itu akan menarik. Coba sekarang kan kita lihat seorang ulama, seorang kiai berbicara pendek cuma 1 menit, 2 menit. Tapi dihiaskan dengan apa? Suaranya bagus, backsoundnya bagus, gambar belakangnya bagus. Lebih apa? Lebih enak, itu pun nikmat. Dan pahalanya luar biasa. Maka siapapun yang pandai masalah ini lakukan. Jadi kalau mengatakan bagaimana untuk masalah medsos ini, medsos adalah saat ini merupakan senjata yang paling luar biasa, cukup ampuh. Maka gunakan hal ini untuk mengangkat daripada keagungan Islam. Dengan cara apa? Iya, ya, semakin kenikmatan kita dapatkan, semakin banyak pertanggungjawaban kita. Handphone ini semakin banyak pertanggungjawabannya. Semakin handphonenya canggih, semakin banyak pertanggungjawabannya. Ayo, handphone punya aplikasi beberapa kata di situ. Bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Sekarang apa yang telah dilakukan dengan handphone ini? Semua akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Jangankan kita, Bu, Pak, punten. Nabi aja ditanya. Adam, selama engkau 960 tahun menjadi nabi, apa yang telah kau lakukan? Nabi aja ditanya.
Hai Nuh, selama engkau menjadi nabi, rasul, apa yang telah kau lakukan? Semua ditanya. Apalagi kita. Berarti apapun yang kita miliki akan ditanya. Subhanallah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang semuanya akan sia-sia, semua tercatat. Maka Masya Allah, terima kasih dengan pertanyaan ini. Kita bergerak. Kenapa? Dengan tangan kita bisa dengan jari jemari ini mengeluarkan kata-kata yang manis. Ukir bahasanya, tapi tetap punya tata krama, sopan santun dalam menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena itu gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau cara menyampaikan walaupun baik tapi dengan kata-kata kasar, dengan tata cara yang salah, maka orang akan berlari dari hadapanmu. Maka kita, khususnya orang Indonesia, punya kelembutan hati, maka aturlah bahasa sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditegaskan justru media sosial adalah semacam anugerah dari Allah untuk semakin efektif dalam berdakwah ya, Abi ya. Baik, terima kasih.